Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri pada mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan Dasar akan menyampaikan materi mengenai praktik dan presentasi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Renstra Kemendikbud. Ya, tanpa berlama-lama, kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian rencana strategis atau Renstra. Nah, di sini ada beberapa paparan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bryson dalam Syahrul, perencanaan strategis dipahami sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut. Yang selanjutnya ada pengertian Renstra menurut Salusu dalam Ardi Irfan Rojak. Salusu mengungkapkan bahwa Renstra adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategis atau yang menawarkan metode untuk memformulasikan dan menerapkan keputusan strategis, serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya di seantero unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Renstra Kemendikbud ya, tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra Kemendikbud adalah dokumen perencanaan Kemendikbud untuk periode 5 tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Ya, kita masuk ke sub pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari Renstra Kemendikbud. Yang pertama ada tujuannya, yaitu Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi unit eselon 1, unit eselon 2, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbud. Yang selanjutnya di sini ada tujuan yang kedua, yaitu Renstra Kemendikbud digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana program pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tujuan yang terakhir di Renstra Kemendikbud adalah Renstra Kemendikbud disusun untuk pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategi Kemendikbud pada periode 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya kita akan membahas mengenai visi dan misi Renstra Kemendikbud, di mana visi Renstra Kemendikbud adalah mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong dan berkebinekaan. Nah, visi tersebut menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas Kemendikbud itu sendiri. Jadi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia ini. Selanjutnya adalah misi Renstra Kemendikbud, yaitu untuk mendukung pencapaian visi Presiden. Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan misi Presiden yang dikenal sebagai nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor 1, peningkatan kualitas manusia Indonesia, nomor 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Nah, untuk itu misi dari Kemendikbud ini, yaitu dalam melaksanaan nawacita kedua ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan. Yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, serta didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai.
Untuk itu yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta mengembangkan bahasa dan sastra. Yang terakhir yaitu ada mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya mengenai tantangan pembangunan Renstra Kemendikbud. Di sini ada dua tantangan, yaitu yang pertama tantangan mengenai pemajuan pendidikan, yang kedua yaitu tantangan pemajuan kebudayaan. Nah, di mana dari tantangan pemajuan pendidikan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama seperti memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman yang menyenangkan. Dan masih ada beberapa hal lainnya mengenai tantangan pemajuan pendidikan yang mana dengan tujuan itu adalah untuk memerdekakan baik dari siswa, guru maupun sistem pendidikan yang berlaku di dalam ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Selanjutnya di tantangan pemajuan kebudayaan juga ada beberapa hal. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat. Yang kedua, optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter. Selanjutnya ada pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya. Dan ada beberapa hal lainnya yang mengenai pelestarian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu implementasi dalam Renstra Kemendikbud. Dalam periode yang lalu, tahun 2015 sampai tahun 2019, Kemendikbud telah mengimplementasikan nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar, revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan, serta penguatan pendidikan karakter. Lalu pada hal ini memasuki periode yang selanjutnya atau periode yang sekarang, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengikuti presentasi saya kali ini. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipahami dengan baik. Dan jika ada yang masih belum jelas, dapat kita diskusikan. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.